Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Well, today we are going to talk about there is and there are. Hari ini kita akan membahas tentang there is dan juga there are. There is dan there are itu dipakai untuk menyatakan sesuatu, kata benda yang eksis gitu, yang ada gitu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ada titik-titik gitu. Contoh, dalam kalimat pemakaian there is adalah seperti ini. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There are two books on the table. Ada dua buku di atas meja. Nah, itu bedanya there is, there are. Perhatikan ya. There is a student in the classroom. Ada seorang murid di dalam kelas. There are students in the classroom. Ada murid-murid di dalam kelas. Itu ada contoh yang pakai there is, ada contoh yang pakai there are. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pemakaian kata there is dan juga there are, kita bahas dulu tentang jenis-jenis noun atau kata benda. Oke, noun atau kata benda itu dibagi dua, ada countable noun dan juga yang kedua uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Maksudnya dihitung itu gimana? Ya bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, book, buku. Buku itu kan bisa dihitung ya. 1 buku, 2 buku gitu. Cow. Cow itu sapi. Sapi itu bisa dihitung 1 sapi, 2 sapi dan seterusnya. Student, murid juga seperti itu, bisa dihitung. Nah, sedangkan yang kedua, uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, itu maksudnya ya tidak bisa dihitung dengan menggunakan angka 1, 2, 3 gitu. Misalnya satu air, kan nggak bisa. Di situ contohnya water. Water itu air. Nggak bisa dihitung satu air gitu. Bisanya dihitung menggunakan takaran. 1 liter air, 1 gelas air gitu. Money, uang juga gitu ya, tidak bisa dihitung satu uang, bisanya dihitung 1 rupiah, 1000 rupiah, 1000 dolar gitu. Atau bahkan menggunakan lembar juga bisa, 1 lembar uang 1000-an misalnya gitu. Salt itu artinya garam. Garam itu juga hanya bisa dihitung menggunakan takaran. 1 sendok garam atau 1 jumput garam, 1 ons garam dan seterusnya. Gitu ya. Saya ulangi lagi, ada dua, ada countable noun dan juga uncountable noun yang bisa dihitung dengan yang tidak bisa dihitung. Berikutnya, kita akan membahas tentang yang countable noun yang bisa dihitung. Kalau tadi ada countable noun sama uncountable noun, sekarang yang countable noun sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada singular noun atau kata benda tunggal. Tunggal itu maksudnya satu gitu ya. Dan juga yang kedua plural noun atau kata benda jamak. Jamak itu lebih dari satu. 2 saja sudah bisa dihitung jamak. Contoh ya, untuk yang singular noun, a book, an elephant, a student gitu. Sebuah buku, seekor gajah, seorang murid gitu. Nah, biasanya untuk singular noun itu di depannya dikasih artikel a ataupun an. A book, an elephant. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 7. Kalau untuk kata benda yang huruf awalnya itu huruf mati, huruf konsonan, selain a, i, u, e, o, seperti book, buku kan awalannya b. Nah, itu berarti artikel yang dipakai adalah e. Nah, kalau awalan kata bendanya itu adalah huruf hidup, huruf a, i, u, e, o, seperti elephant, gajah, itu kan awalannya e, maka artikel depannya yang dipakai itu bukan e tapi an gitu. Silahkan diingat-ingat lagi pelajaran kita dulu. Berikutnya kita bahas plural noun atau kata benda jamak, lebih dari satu. Contoh, 2 books, 2 buku. 3 elephants, 3 gajah. Some students, beberapa murid gitu ya. Jadi
Kalau sama en tadi hanya dipakai ketika kata bendanya itu tunggal satu. Kalau misalnya lebih dari satu, itu biasanya kata benda itu ditambahkan kata s di belakangnya. Two books, nggak boleh two book aja. 2 buku, ya duanya two, booknya ditambahi s menjadi two books gitu. 3 elephants, 3 gajah, nggak boleh 3 elephant aja, harus 3 elephants, ada s-nya. Begitu juga students, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke penggunaan kata there is dan juga there are. Akan ada 3 pola atau 3 rumus ya. Yang pertama adalah there is diikuti dengan singular noun. Jadi there is itu diikuti dengan kata benda yang singular atau yang tunggal. Contoh, there is a zebra in the zoo. Ada seekor zebra di kebun binatang. Pola yang kedua, there are diikuti plural noun. There are diikuti kata benda yang jamak lebih dari satu. Contoh, there are 10 zebras in the zoo. Ada 10 zebra di kebun binatang. 10 kan lebih dari satu. Berikutnya, nah tadi yang di atas there is itu untuk yang tunggal, there are untuk yang jamak. Nah ini ada lagi. Yang ketiga itu there is juga diikuti dengan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti air, gula tadi ya. Nah ini contoh, there is some money in my wallet. Ada uang di dompetku, atau ada beberapa uang di dompetku. Uang itu tadi kan masih ingat ya, uang itu termasuk uncountable noun. Jadi kalau mau menyatakan keberadaan sebuah kata benda yang tidak bisa dihitung, itu pakainya there is gitu ya. Diingat-ingat lagi ada 3 pola, 1, 2, 3 tadi, dipelajari lagi ya. Oke, thank you for watching. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.